Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Syahrul Safar dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 3 kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Perang Jamal. Perang Jamal ini terjadi pada tahun 656 Masehi. Dan Perang Jamal ini terjadi di antara dua kubu, di mana kubu yang satu yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang satunya lagi dari Siti Aisyah, Thalhah dan Zubair. Pada akhir kekhalifahan Utsman bin Affan, pada saat itu sahabat Ali berusia 83 tahun. Dan pada saat itu pula terjadilah sebuah fitnah yang dinamakan fitnah Sabaiyah, di mana pada peristiwa tersebut yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, kekhalifahan pun diberikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ketika sahabat Ali telah dibaiat, Khalifah Ali pun didatangi oleh dua sahabat yaitu Thalhah dan Zubair, yang mana mereka meminta kepada sahabat Ali ini untuk segera mengeksekusi atau menangkap dan membaiat para pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menolak karena masih ada tujuan lain yang terlebih dahulu dia kerjakan, yaitu mempersatukan kaum muslimin. Thalhah dan Zubair pun terus-menerus meminta kepada Khalifah Ali untuk segera mengeksekusi para pembunuh Khalifah Utsman. Akan tetapi Khalifah Ali pun tetap menolaknya. Kemudian Thalhah dan Zubair pun pergi meninggalkan Madinah menuju ke Mekah, di mana pada perjalanan ini mereka berdua ingin menemui Siti Aisyah. Thalhah dan Zubair pun mulai menceritakan bagaimana mereka ditolak oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana untuk menyegerakan para pelaku pembunuh Utsman bin Affan ini untuk segera dieksekusi. Siti Aisyah pun mendengarkan cerita mereka berdua, yaitu sahabat Thalhah dan Zubair, dan Aisyah pun menyetujui mereka berdua, yaitu untuk menyegerakan para pembunuh sahabat Utsman ini untuk dieksekusi. Mereka bertiga pun pergi ke Basrah dan pada saat itu pula Khalifah Ali mendengar kabar atau pergerakan bahwa dari Siti Aisyah, Thalhah dan Zubair ini telah sampai di Basrah. Mereka pun, yaitu sahabat Ali dan para pasukannya, pergi menuju ke Kufah. Pada saat sampainya di Kufah, sahabat Ali mengutus salah seorang yang bernama Qaqah ibn Amr At-Tamimi, di mana beliau ini ditugaskan untuk pergi ke Basrah kepada Siti Aisyah, Thalhah dan Zubair untuk membuat sebuah kesepakatan perdamaian. Setelah sampai di Basrah, mereka berempat pun mulai membuat sebuah kesepakatan perdamaian. Dan dari kubu Siti Aisyah pun mereka menyetujui perdamaian tersebut. Kesepakatan perdamaian itu pun berlangsung pada malam hari. Karena kesepakatan perdamaian tersebut telah dibuat,
Maka dari belah kedua pihak kubu pun sudah merasa tenang karena kesepakatan perdamaian telah dibuat. Akan tetapi muncullah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah pun membuat sebuah fitnah kepada para pasukan, ya, dan memecah belah pasukan tersebut menjadi dua. Yang satu dikirim kepada pasukan Ali bin Abi Thalib, dan yang satu dikirim kepada pasukan Siti Aisyah. Dan pada malam hari itu pun, sebelum fajar terbit, terjadilah sebuah peperangan di mana pasukan Abdullah bin Sabah ini menyerang pasukan Ali dan pasukan dari Aisyah. Pada saat itu pun muncullah suuzon dari kedua kubu ini, di mana dari kubu Ali mereka berpikir bahwa dari kubu Aisyah ini mereka berkhianat dan ingin membunuh kami. Begitupun sebaliknya dari kubu Aisyah, mereka ingin membunuh kami. Sehingga peperangan pun terjadi dan tidak bisa dihentikan. Sahabat Thulha dan Zubair pun berupaya untuk menghentikan peperangan tersebut. Akan tetapi kejadian pada hari itu di malam hari, dan sudah banyak korban yang berjatuhan, dan peperangan pun tidak bisa dihindari. Sahabat Zubair pun mengetahui bahwa peperangan tersebut tidaklah benar, karena peperangan tersebut muncul dari adanya fitnah. Akan tetapi sahabat Zubair ini tidak mengetahui bahwasanya siapa yang menyebarkan atau siapa yang mengadu domba agar terjadinya perang tersebut. Sahabat Zubair pun pergi meninggalkan peperangan tersebut, bukan untuk melarikan diri, akan tetapi peperangan tersebut sudah tidak benar, karena peperangan tersebut timbul karena fitnah atau adu domba dari Abdullah bin Sabah. Sahabat Zubair pun pergi menuju ke sebuah bukit yang bernama Bukit Sabah, dan Zubair pun pergi ke Bukit Sabah dengan budaknya. Dan pada saat di tengah jalan, Zubair pun bertemu dengan Ammar bin Jurmus. Ammar bin Jurmus pun bertanya kepada Zubair, "Wahai Zubair, kemanakah engkau akan pergi, dan kenapa engkau meninggalkan pasukanmu di tengah peperangan?" Zubair pun menjawab, "Aku meninggalkan peperangan itu karena peperangan itu tidaklah benar. Peperangan itu muncul karena sebuah adu domba dan fitnah. Akan tetapi saya tidak mengetahui siapa yang mengadu dombanya." Karena hal demikian, Ammar bin Jurmus pun meminta izin kepada Zubair untuk mengikuti Zubair ini, karena Ammar bin Jurmus ini ingin meninggalkan peperangan tersebut juga. Pada saat tiba di Bukit Sabah, mereka bertiga nih mulai istirahat, dan Zubair pun mulai tertidur. Akan tetapi Ammar bin Jurmus ini sebenarnya yaitu dari pasukan Ali, di mana dia akan membunuh Zubair. Dan benar saja, pada saat Zubair tertidur, Ammar bin Jurmus ini mulai mengambil pedang dan membunuh sahabat Zubair dan dipenggalah kepalanya. Ammar bin Jurmus pun kembali menuju singgasana Khalifah Ali. Dia pun sampai di gerbang dan berkata kepada prajurit penjaga gerbang tersebut, "Wahai prajurit, sampaikanlah kepada Ali bahwa aku telah membunuh
biang kerok dari peperangan ini, ucap Ammar bin Jurmus. Prajurit pun menyampaikan pesan tersebut kepada Khalifah Ali. Ketika Khalifah Ali mendengar bahwasanya sahabat Zubair ini meninggal karena terbunuh, lalu sahabat Ali pun mengucapkan atau mengingat bahwa sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi bahwasanya barang siapa yang telah membunuh Zubair, maka hadiahkanlah ia dengan sebuah neraka. Ammar bin Jurmus pun setelah mengetahui hal tersebut langsung pergi meninggalkan kota Madinah. Ia pergi untuk mengasingkan diri agar tidak terbunuh, karena Ammar bin Jurmus mengetahui hadis tersebut. Kembali ke peperangan, banyaknya peperangan tersebut membuat para pasukan Ali dan Aisyah pun banyak yang terbunuh juga, termasuk dari Tolha. Tolha terbunuh karena terkena panah dari pasukan Ali. Dan pada saat itu entah panah siapa yang menembak, banyak sekali, karena pada peperangan itu entah itu panah, tombak atau apalah, banyak sekali yang terlempar, tidak tahu siapa yang penggunanya. Hal tersebut malah membuat Abdullah ibn Sabah ini membuat sebuah fitnah kembali, yaitu mengucapkan Siti Aisyah telah turun ke medan perang, maka bersemangatlah para pasukan Aisyah untuk perang kembali melawan pasukan Ali. Dan sebelumnya juga pasukan dari Siti Aisyah ini mengetahui bahwa sahabat Zubair telah dibunuh oleh Ammar bin Jurmus, di mana Ammar bin Jurmus ini adalah salah satu pasukan dari sahabat Ali. Maka mulai semangatlah pasukan dari Siti Aisyah tersebut untuk perang kembali dengan pasukan Ali. Padahal dari sahabat Ali dan Siti Aisyah ini tidak ingin peperangan ini terjadi, tetapi dari sebuah fitnah yang timbul oleh Abdullah bin Sabah, maka peperangan ini pun terjadi. Dan pada saat itu pula Siti Aisyah turun ke medan perang dengan menggunakan unta. Maka dari itu pula perang ini dinamakan perang Jamal, karena pada situ Siti Aisyah menunggangi unta, yang berarti unta yaitu Jamal. Pada saat itu peperangan dimenangkan oleh Khalifah Ali, di mana Siti Aisyah dipulangkan kembali ke Kah untuk bersama pasukannya, karena peperangan tersebut dimenangkan oleh sahabat Ali. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.